Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, para pendukung Prabowo banyak upload konten ya, nangis ya setelah debat Pilpres ketiga ya. Ini natural atau settingan? Ini alami atau settingan ya? Nah, itu yang menurut para pemirsa bagaimana? Apakah ketika Pak Prabowo Subianto di debat Pilpres ketiga ya kemarin dipojokkan sama yang lain ya. Ini kemudian membuat netizen wah kasihan ya, kasihan Pak Prabowo. Ini natural apa settingan ya? Saya juga dapat info ya dari media sosial FYP katanya banyak yang di FYP saya kok banyak yang nangis, banyak yang sedih ya karena setelah nonton debat Pilpres yang ketiga ya, terutama kasihan ya Pak Prabowo dan segala macam. Jadi semua orang punya hak untuk mengekspresikan dirinya di media sosial ya, mau nangis, ketawa. Nah, terkait dengan kemudian setelah debat Pilpres itu kemudian banyak yang upload menangis ya, sedih ya, untuk membela Pak Prabowo ya. Kalau memang ada settingan, betapa banyak ini yang harus disetting. Ya, berapa orang ini ya bikin influencer juga mungkin ya. Tapi apakah itu bisa ya disetting dengan begitu banyaknya sampai FYP atau itu natural atau alami? Ya, ini menjadi pertanyaan penting karena begini para pemirsa, kita harus mengenal di dalam media sosial itu ada yang namanya algoritma. Ya, algoritma itu adalah suatu sistem yang mana setiap orang ya FYP-nya ya, atau timeline-nya ya itu akan bisa berbeda-beda. Ya, jadi saya misalnya senang buka konten-konten agama ya. Itu yang tentang olahraga gitu jarang muncul. Yang kebanyakan direkomendasikan di timeline ya, di beranda ya, atau di FYP itu tentang konten agama ya. Kalau orang senangnya mancing gitu ya, itu pasti nanti yang masuk itu di situ yang banyak direkomendasikan adalah tentang mancing, meskipun nanti akan ada beberapa video yang random gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini, apakah itu settingan atau tidak? Jadi begini para pemirsa, itu FYP-nya siapa? FYP-nya seseorang misalnya mengaku bahwa di media sosial dia ya itu banyak yang sedih, menangis tentang setelah Prabowo dalam tanda kutip ya dipojokkan oleh yang lain, capres yang lain ya itu ya. Setelah debat Pilpres ketiga itu kemudian di FYP dia banyak. Nah, ini jangan dikira kemudian berlaku untuk seluruh orang di dunia atau di Indonesia FYP-nya seperti itu. Enggak. Ini yang kita sebut dengan namanya bubble filter. Ya, bubble filter itu adalah dengan algoritma yang dipunyai itu kita akan terus ya disuguhi yang sesuai dengan minat kita. Jadi mungkin ya analisanya yang pertama mungkin ya dia memang suka cari searching tentang Capres 02 Prabowo dan Gibran. Kalau nggak Prabowo ya Gibran ya. Itu ada konten dia seneng kan, begitu ada Pak Prabowo muncul dia lihat sampai habis, itu dicatat sama algoritma, oh ini senengnya Pak Prabowo, ada Gibran ya, muncul ya dia nonton sampai habis, kemudian tidak di skip, di like, di komen, itu engagement namanya, ada satu ikatan. Nah, begitu terus berjalan, kita kampanye mulai bulan Desember ya. Itu kan mungkin dari dulu-dulu, dari bulan 4 bulan atau 5 bulan sebelumnya sudah seperti itu. Maka yang muncul di FYP-nya meskipun gimana pun dia buka, itu akan muncul tentang Pak Prabowo dan Gibran atau Capres ya nomor 02 dan segala macam yang berhubungan berita tentang itu. Nah, itu yang maka ketika dia buka kemudian banyak yang nangis, ya itu namanya bubble filter. Bubble filter itu semacam seperti kura-kura dalam tempurung. Ya, kita seolah-olah mengetahui banyak hal, banyak konten di dunia, ya. Tapi sebenarnya yang disajikan kepada kita yang sesuai dengan minat kita, sesuai dengan apa yang dibaca oleh algoritma itu, kemudian menjadi bubble filter.
ya. Menjadi bubble filter itu adalah semacam tempurung katak dalam tempurung tadi ya, bukan kura-kura dalam tempurung, katak dalam tempurung ya. Ya sama lah pokoknya sesuatu yang di dalam tempurung. Kita mengira kita banyak informasi tentang banyak hal, ternyata kita terpenjara oleh bubble filter itu tadi. Jadi yang muncul. Jadi mungkin di orang yang senang Capres 01 Pak Anies ya, nggak ada konten orang-orang nangis tentang setelah debat Pilpres itu yang membela Pak Prabowo, nggak ada. Mungkin yang 03 Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya, dia senang buka-buka berita itu, di FYP-nya nggak mungkin muncul orang ya yang sedih menangis membela Pak Prabowo setelah debat Pilpres ketiga. Jadi ini harus dipahami para pemirsa, rasional-rasional aja ya. Jadi ketika wah kok banyak yang bikin konten, nah itu banyak menurut siapa? Menurut kamu, berarti kamu itu pendukung 02 karena muncul di FYP kamu gitu loh ya. Nah, ini analisanya. Karena yang teman-teman saya yang membela 01, 03, enggak ada tuh komen bahwa saya menyaksikan di FYP saya, di timeline saya, di beranda saya orang-orang menangis, enggak ada. Jadi kalau dikatakan dalam tanda kutip banyak ya pendukung Prabowo di media sosial membuat konten, itu menurut siapa banyak itu? Ya, menurut wartawannya berarti pendukung 02 karena dia banyak ya. Tanya sama wartawan yang lain yang mungkin pendukung 01, 03, nggak ada di FYP saya. Nah, jadi itu kemungkinan pertama ya. Jadi FYP ini menurut siapa ya? Menurut FYP-nya siapa? Karena setiap orang disajikan konten yang berbeda-beda. Ya, di dalam timeline-nya beranda dan FYP-nya berbeda-beda. Satu orang dengan orang lain berbeda. Cek aja lah para pemirsa kalau nggak percaya. Pinjam HP-nya temen yang mungkin Anda punya kebiasaan atau hobi yang berbeda. Dia sukanya mancing, saya sukanya konten bola misalnya. Tukeran HP, coba lihat FYP-nya. Nggak ada. Ya, kalau Anda suka bola di HP yang suka mancing nggak keluar. Ya, bola itu nggak keluar. Nah, yang suka mancing di HP-nya yang suka bola, nggak ada mancing keluar, bola semua isinya ya. Mulai dari marketplace-nya nanti yang sepatu, terus seragam bola, terus segala perlengkapan, itu semuanya pasti muncul semua jadi satu karena itu berkaitan algoritma dan bubble filter tadi. Jadi para pemirsa ya harus lebih cerdas lah ya ketika dikatakan banyak sekali, ya, banyak menurut siapa? FYP-mu karena kamu seperti kata dalam tempurung ya taunya cuma itu aja. Nanti FYP-ku enggak gitu kan. Nah, ini berarti saya tidak bisa mengatakan itu settingan atau natural karena konten itu datang sendiri ya. Mungkin ya ada yang nyeting, mungkin ada yang nyeting, tapi kemudian dipacu lagi dengan algoritma dan bubble filter akhirnya seolah-olah banyak. Ya, karena konten itu akan mendekat kayak magnet gitu ya, karena pengaruh algoritma dan bubble filter tadi. Jadi saya rasa mungkin ada settingan ya, ada beberapa orang yang memang membuat konten itu secara bersamaan karena setelah debat, tapi kemudian itu tidak muncul kepada setiap orang. Ya, itu dikiranya banyak, itu tidak bisa. FYP timeline beranda itu adalah setiap orang memiliki sendiri-sendiri keasikannya sendiri-sendiri, preferensinya sendiri-sendiri, sehingga itu tidak bisa dibilang masif ya. Jadi ya kalau itu di setting ya berapa orang sih paling yang nonton itu kan ya, berapa orang. Nah, kan seperti itu aja pertanyaannya. Tapi ketika memang dirasa banyak, berarti banyak juga ternyata yang mendukung 02 Pak Prabowo Subianto, sehingga terasa banyak. Karena apa? Yang punya algoritma dan bubble filter yang sama itu banyak. Nah, jadi seolah-olah banyak. Berarti pendukung 02 juga banyak karena muncul di FYP-nya semuanya. Ya, jadi seolah-olah banyak. Tapi di FYP-nya yang pendukung 01 dan 03 tidak akan muncul. Ya, seperti itu. Cuma banyak itu kan relatif. Ya, relatif saja. Baik, para pemirsa, itu analisanya. Tapi bagaimana menurut Anda? Apakah muncul di beranda Anda, di timeline Anda, di FYP Anda? Mungkin bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.